Jazakallah khair ya Ustaz atas pemaparannya. Semoga dapat kita pahami dan kita mengerti. Alhamdulillah, langsung saja kita masuk pada termen tanya jawab. Silakan kepada ibu-ibu semuanya, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan memencet tombol raise hand atau lewat chat. Ya. Silakan kalau ada ibu-ibu yang bertanya langsung dengan Ustadz, silakan. Izin bertanya, Ustazah. Ya, dari Endria dari Endria Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi terkait penyesalan manusia, Ustaz. Termasuk orang yang beriman kan nanti di akhirat kan akan menyesal. Menyesal dalam arti kurangnya beramal. Nah, itu kondisinya berada di mana, Ustaz? Saya bayangkan kalau di surga itu kan begini, penyesalan itu kan selalu sesuatu yang tidak menyenangkan. Sedangkan di surga itu kan sudah tidak kesenangan lagi, ketidakadaan kesenangan. Maksudnya sudah tidak ada rasa ketidaksenangan itu ya. Termasuk penyesalannya itu kira-kira gambarannya seperti apa dan kondisinya saat di akhirat itu di mana, Ustaz? Syukran jazakumullah khair barakallah. Ya. Pertama pasti harus dibedakan ya. Hasratul mukminin dengan hasratul kafirin. Ya. Kalau hasratul kafirin itu pasti azab. Ya. Tapi hasratul mukminin ya itu tentu bukan azab. Ya. Hasratul mukminin itu cuma ingin merasakan yang lebih baik. Ya. Ibarat misalnya ya, kalau saja dia pergi dia dapat rezeki katakan 10 juta ya. Karena dia nggak pergi jadi dapat 5 juta ya. Nyesel nggak? Iya nyesel ya. Tapi penyesalan ya penyesalan nggak dapat itu jauh lebih pahit ya daripada penyesalan cuma ya dapat 5 juta ya. Seharusnya kalau saya pergi tadi itu dapat 10 juta ya. Jadi beda penyesalan kafirin dengan penyesalan mukminin ya. Jadi penyesalan mukminin itu lebih kepada keinginan yang lebih afdal setelah dia mendapatkan yang fadil ya. Setelah penyesalan yang ingin lebih baik setelah dia mendapatkan yang baik ya. Tentu beda dengan penyesalan orang kafir yang akan menjerumuskannya kepada azab. Ya. Jadi kapan terjadinya ya Al-Quran ataupun hadis cuma menjelaskan secara umum bahwa di akhirat ya bisa apakah saat kebangkitan, saat di mahsyar, apakah saat penghisapan dan seterusnya. Tentu misalnya orang beriman tidak akan berdampak kepada azab, cuma berdampak kepada istilahnya keinginan lebih baik. Misalnya bisa jadi saat Al-Quran itu mencari orang-orang yang dulu rajin membacanya. Karena Allah katakan, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran mendatangi orang yang dulu rajin membacanya. Bisa dibayangkan nggak ketika ada orang beriman yang soleh, ya, tapi kurang baca Al-Quran. Dan itu disebut oleh Rasulullah. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an katamrah. Ya. Ada orang sudah soleh, sudah beriman, tapi nggak tertarik untuk rajin baca Al-Quran. Dia sudah baik, tapi baiknya bagaikan buah kurma. Ya. Manfaatnya adalah luar biasa kurma, tapi kekurangannya tidak punya bau yang harum. Ya. Bisa dibayangkan nggak kalau orang ini nanti melihat saudaranya ditolong oleh Al-Quran. Sementara dirinya dicuekin oleh Al-Quran. Bisa dibayangkan nggak orang ini ketika
melihat saudaranya ditolong oleh Al-Baqarah Ali Imran, karena Al-Baqarah Ali Imran juga akan divisualkan. Ya pasti menyesal, ya. Tapi menyesalnya bukan membuat dirinya tersiksa, tapi menyesal karena tidak mendapatkan yang lebih baik. Ya. Ya, ibaratnya orang yang menyesal ya cuma dapat 5 juta gara-gara nggak keluar rumah, ya. Padahal kalau keluar rumah dapat 10, ya menyesalnya nyesal, tapi tidak akan membuat dia sengsara, ya istilahnya dia masih bisa menghibur dirinya, ya alhamdulillah masih dapat walaupun 5 juta, ya. Tadi kalau keluar sebenarnya dapat 10, ya. Beda dengan yang sama sekali nggak dapat, ya. Mau keluar nggak dapat, mau di rumah nggak dapat, ya itu penyesalan yang menyesakkan hati. Ya begitu insya Allah penjelasan. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Yanita Sapitri lewat chat. Izin bertanya Ustaz, setelah Nabi Isa diangkat, apakah dakwah Islamiyah masih berjalan atau vakum sampai datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sebagian ada memang yang menyebutnya sebagai ahlul fatrah, ya. Ahlul fatrah berarti disebut dengan kevakuman, ya. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Maidah ayat 19, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Ya. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu disebut dengan fatrah, ya. Tidak ada diutusnya utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana nasib mereka? Ya wallahu alam, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi di balik saat fatrah itu masih ada orang-orang tertentu yang dengan nalurinya dia istilahnya menggali ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga orang-orang seperti inilah yang juga nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya banyak penjelasan dalam hal ini. Apakah mau dipahami dari apa yang ada di surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Orang-orang yang hidup sementara nggak ada penjelasan dari seorang rasul, maka mereka akan mendapat dispensasi dari Allah, tidak masuk dalam kategori orang yang harus diazab. Maka apalagi terhadap orang-orang yang tidak berdiam diri, ya. Artinya memang nggak ada rasul, nggak ada apa, tapi saya punya naluri, ya bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, itu harus tetap diperlakukan dengan perlakuan tauhid, ya. Kalau ibu-ibu belajar tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya, itu satu-satunya sahabat yang dijamin masuk surga, tapi tidak populer, namanya Sa'id ibnu Zaid. Ya. Sa'id ibnu Zaid. Sa'id bapaknya namanya Zaid. Ya. Zaid ini termasuk orang yang betapapun saat itu belum diutus Rasulullah, ya, nggak ada wahyu, nggak ada apa, tapi dia punya naluri, ya. Allah itu memang harus ditauhidkan, diesakan, ya. Maka dengan hati nuraninya dia sering mengecam umat, sering mengecam orang Arab saat itu, ya.
Intinya bahasanya, wahai masyarakat, kalian tuh tega ya. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberi rezeki kepada kalian. Ya. Kok kalian malah menyembah kepada berhala-berhala ini? Katanya, ya. Padahal menciptakan berhala ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia beristihad, ya, mengingatkan manusia agar tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada zamannya sangat dibenci oleh masyarakat. Ya. Itu namanya Zaid ibn Naufal. Ya. Maka setelah dia punya belum sempat Rasulullah diutus, dia sudah meninggal. Ya. Maka anaknya Sa'id ini ya sehingga bisa masuk Islam dan menjadi sahabat yang terbaik sampai termasuk yang dijamin masuk surga. Ya. Tentu tidak terlepas dari peran ayahnya yang sudah sejak dini mengajarkan tentang tauhid, dan itu sangat selaras dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun apa yang diajarkan oleh Rasul itu lebih luas dan lebih komprehensif di dalam mengatur kehidupan. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ya, berikut pertanyaan berikutnya tentang masalah tadi hafalan ya Ustaz. Ya, ini menarik pertanyaannya. Tentang hafalan Al-Quran kita, ini dari Thariqul Jannah. Tentang hafalan Al-Quran kita di akhirat kelak, bagaimana kalau hafalan kita di dunia ini tidak lancar? Sudah setoran dan sudah murojaah, namun masih sering lupa. Apakah masih bisa mendapatkan karomahnya dengan contoh surat Al-Baqarah yang kelak akan divisualkan oleh Allah? Bagaimana, Ustaz? Jadi kegiatan menghafal itu harus kita pahami ya, antara sisi keimanan. Suaranya termutus. Suaranya Ustaz. Baik. Menghafal Al-Quran harus dipahami dengan sisi keimanan dan sisi keilmiahan. Ya. Apa yang maksud dengan sisi keimanan? Ya. Melakukan semua proses menghafal yang standar. Ya. Yang namanya menghafal berarti dia mengulang-ulang, berarti dia menyetorkan, berarti dia mempertahankan. Ya. Sampai di sini insya Allah semua orang bisa. Ya. Ya. Ada sisi keilmiahan. Ya. Sisi keilmiahan itu ya, hasilnya antara satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Ya. Ya. Ada yang cuma baca 10 kali aja udah lancarnya udah kayak apa. Ya. Ya itulah rezeki Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya. Anda nggak usah bingung ataupun menilai diri dengan nilai-nilai yang macam-macam. Wah, saya ini begini, saya itu begitu. Nggak usah. Ya. Ada yang sudah melakukan semua upaya yang dilakukan, tetap aja hasilnya ya nggak memuaskan. Ya itulah keilmiahan. Keilmiahan itu mirip kayak rezeki, ya, kayak duit itu. Ya. Nyarinya sama. Ya. Masaknya sama, nyari duitnya dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hasilnya ya beda-beda. Ada yang sebulannya dapat 1 juta, ada yang dapat 2 juta, ada yang dapat 100 juta. Ya. Menghafal dari segi keilmiahan seperti itu. Ya. Jadi walaupun semua orang bisa terlibat dalam kegiatan hifdzul Quran, ya, tapi secara keilmiahan tetap aja beda. Ya. Ada yang hafalannya, kualitas hafalannya 6, ada yang hafalannya kualitasnya 7, ada yang kualitas hafalannya 8, ada yang 9, dan seterusnya. Itu istilahnya dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya. Tapi harus diingat bahwa yang dinilai oleh Allah dalam kegiatan menghafal itu bukan keilmiahan, tapi keimanan.
Ya. Artinya nanti di hari kiamat yang dinilai oleh Allah, yang diberi balasan oleh Allah, ya, bukan sisi keilmiahannya, ya. Bukan artinya nanti balasnya ini balasan untuk menghafal nih ya. Kamu hafalannya dulu berapa nilainya? 6 ya Allah. Ya kamu sedikit-sedikit aja nih pahalanya. Kamu 9. Ya ini nggak bisa begitu ya. Secara pembalasan nanti tetap yang pembalasannya adalah dari segi keimanannya. Sehingga bisa jadi hafalannya lancar, car ya. Tapi dia malas murojaah. Ya. Kayak ada yang cerita kepada saya, Ustaz gimana? Di Pakistan itu banyak hafid-hafid yang mengatakan begini. Ya. Kami itu sebetulnya nggak susah-susah amat menghafal. Ya. Kami itu kalau murojaah biasanya kalau Ramadan saja. Ya. Begitu Syawal, udah kami nggak ngapa-ngapain lagi. Terus nanti kami sibuk lagi, Ramadan lagi. Ya. Jadi bagi dia menghafal itu semata-mata keilmiahan. Begitu Ramadan sibuk menghafal, sibuk murojaah. Karena apa? Karena nanti malamnya jadi imam. Dan hafalan kami bagus-bagus kok. Ya, memang bagus. Ya. Kebetulan Anda termasuk orang yang ditakdirkan menghafal unggul secara keilmiahan. Ya. Tapi ketika membuat kamu nggak mau baca lagi ketika masuk Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai 11 bulan ke depan, itu membuat Anda, walaupun Anda penghafal, tapi Anda tetap mengalami kerugian keimanan yang luar biasa. Ya. Ibarat tabungan nggak nambah pahalanya. Ya. Ya, pahalanya tetap didapatkan di Ramadan itu saja. Ya. Ini cerita dari orang yang sekian lama tinggal di Pakistan. Saya katakan itu secara keimanan tidak patut untuk dijadikan kebanggaan. Yang ada itu kerugian. Sayang sekali. Seharusnya dengan menghafal itu dia sudah mendapat kemudahan tilawah yang luar biasa. Ya, sayang sekali tidak dimanfaatkan hanya untuk jadi imam. Ya tahu sendiri kalau sudah jadi imam nanti ada gajinya dan seterusnya. Begitu Syawal, Dzulqa'dah kan nggak ada lagi yang mengundangnya jadi imam. Ya udah ngapain lagi sibuk. Ya, sayang sekali. Jadi bisa jadi orang yang sudah tiap hari, sudah bertahun-tahun, tapi begitu dites hafalannya, ya 6 lagi, meningkat dikit 6,5. Ya. Memang sepertinya di dunia dia kayak nggak beruntung. Ya. Bahkan tidak mustahil dia harus bersabar atas penilaian manusia. Ya. Tapi kita kan bukan menghafal untuk manusia. Itu gimana sih katanya hafidhah. Ya. Tapi kok padahal dia sudah menghafal 15 tahun. Tapi kok Al-Baqarah aja susah. Ya. Ya, nggak usah sedih. Yang penting di sisi Allah Anda itu sudah berbuah. Ya. Ya. Nah nanti yang dinilai oleh Allah bukan kamu mutkinnya udah berapa nilainya, ya. Kamu ingatnya berapa persen, hilangnya berapa persen, enggak. Yang dinilai oleh Allah, kamu sudah berbuat apa saja untuk kegiatan menghafal, itulah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun apa yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa nanti orang-orang yang menghafal di dunia akan tetap bisa membaca Al-Quran. Yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama turattilu fid dunya. Maka itu yang dimaksud adalah hafalan keimanan. Ya. Karena di saat itu, kenapa hafalan keimanan? Karena saat itu yang ada hanyalah balasan. Ya. Ya. Bukan masalah prestasi atau enggak prestasi. Tapi kemampuan membaca sebagai balasan dari Allah. Artinya mungkin saja dia dulu sudah istilahnya jumpalitan ya. Berusaha gini, berusaha begini. Tapi tetap aja nilai hafalannya cuma 6, 6,5, 7. Tapi insya Allah di akhirat ya, dia akan bisa kembali membaca ayat-ayat Al-Quran yang dulu dia hafal itu
insya Allah dengan nilai 10. Ya. Karena saat itu bukan masalah hafalan ilmiah lagi, tapi hafalan yang sifatnya pembalasan dari Allah, jaza dari Allah, ya, atau apresiasi dari Allah. Ini karena dulu kamu bersibuk-sibuk dengan Al-Quran, dengan menghafalnya, nih sekarang salah satu balasannya kamu jadi bisa tetap membacanya di akhirat ini. Ya, begitu cara memahaminya dalam kegiatan menghafal Quran, baik di dunia ini, ya, termasuk lagi di akhiratnya. Ya, bedakan antara menghafal sebagai kegiatan keimanan, menghafal dengan kegiatan keilmiahan. Ya. Buku yang saya tulis Anda pun bisa menjadi hafidz Quran, itu memang lebih saya fokuskan menghafal sebagai kegiatan keimanan. Ya. Karena apa? Banyaknya manusia yang terjerumus dalam kegiatan keilmiahan. Ya. Karena kalau difahaminya sebagai kegiatan keilmiahan, ya, jadinya nggak semua orang bisa. Ya. Tapi kalau keimanan, semua orang pada hakikatnya bisa. Ya. Tinggal nanti bedanya, apakah juz 30, apakah 30 juz. Ya. Tinggal nanti bedanya hafalannya dengan nilai 6, apa 7, apa 8, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau keilmiahan, semua nanti akan terikat kepada saya ini bakat enggak ya? Daya tangkap saya baik apa enggak ya? Padahal yang daya tangkapnya baik juga enggak jaminan kok bisa menghafal. Ya. Nanti akan terikat lingkungan saya kondusif apa enggak ya? Yang lingkungannya kondusif juga kalau enggak mendapat pertolongan dari Allah, enggak tertarik juga menghafal. Makanya pahami menghafal itu sebagai kegiatan keimanan. Hasilnya serahkan kepada Allah. Yang penting Anda itu sudah mulia. Ketika Allah melihat berusaha lagi, ngulang lagi, itu sudah mulia. Giliran suruh tasmi', aduh, saya baru disuruh aja udah deg-degan. Ya sudah, memang rezeki kamu segitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Orang lain pun nggak perlu mencela-cela dia, menilai-nilai dia. Itu gimana sih katanya menghafal, kok suruh tasmi' nggak berani. Ya. Untuk berani tasmi' itu memang butuh tambahan kemampuan keilmiahan. Yang tidak semua diberi oleh Allah. Ya. Tidak semua orang yang hafal Quran tuh kalau suruh jadi imam 30 juz siap. Ya. Mobil khusus bagi laki-laki, ya. Ada yang siap, ada yang nggak siap, ya. Saya punya itu teman, masya Allah, hafalannya luar biasa 30 juz, tapi katanya kalau suruh jadi imam baru takbir aja udah hilang semua. Memang kemampuannya segitu, ya. Ada yang 30 juz tapi siapnya cuma surat-surat tertentu saja, ya. Kalau suruh surat Al-Baqarah siap, tapi kalau sudah Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, udah nyerah deh, ya. Tapi kalau suruh baca sendiri, padahal hafal banget, ya. Ya itulah rezeki menghafal. Ada yang tersatukan antara keilmiahan dan keimanan, ada yang cuma keimanan saja. Ya. Yang penting Allah tetap melihat kita terus, ya. Bekerja, beramal untuk sebuah kegiatan menghafal, itu insya Allah Anda sudah termuliakan insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, makasih banyak motivasinya, jadi semangat lagi nih yang menghafal, ya. Jadi nggak sedih lagi, ya, jadi tetap berjuang, yang lagi terus menghafal, insya Allah sampai kita luruskan lagi pemahamannya dengan tausiah barusan dari Ustaz, jadi sama semangat lagi. Terima kasih Ustaz. Ya, nanti mohon dititip doanya Ustaz di akhir pengacara tadi, di akhir nanti. Mohon nanti kita yang sedang menghafal atau yang sedang berjuang menghafal agar dimudahkan jadi menghafal 30 juz nanti, ya Ustaz. Titip doa yang ada di kajian tafsir ini. Kemudian selanjutnya ada yang ingin bertanya lewat raise hand. Silakan, masih bisa ya Ustaz? Ya, satu lagi. Satu lagi, baik Ustaz. Kalau tidak ada, saya akan membacakan pertanyaan dari lewat chat, ya. Ini ada tentang ini, Ustaz. Bagaimana penjelasan tentang perselisihan di antara kaum kafir pada surat Maryam ayat 37 dengan Al-Hasyr
ayat 14. Apa bunyinya Al-Hasyr 14 itu ya? Al-Hasyr 14. Ini la yuqatilunakum jami'an. La yuqatilunakum jami'an illa fi qurun muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Iya, itu tentang Yahudi. Terus dengan ayat surah Maryam ayat 37 yang tadi. Baik, Maryam 37 bunyinya gimana tadi? 37. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Yang ditanyakan apa tadinya? Bagaimana perselisihan di antara kaum kafir pada dua ayat ini? Kan ini ada perselisihan gitu. Di sini juga mungkin maknanya juga ada perselisihan, permusuhan. Nah, maksudnya apa perbedaannya itu Ustaz di antara dua ayat ini? Sebetulnya secara konteksnya tidak ada satu kemiripan ayat ini ya. Al-Hasyr itu semata-mata menjelaskan tentang mentalitas orang-orang Yahudi ya, di dalam melihat di dalam berperang menghadapi kaum muslimin. Ya. Intinya Allah katakan mereka itu penakut. Ya. Jadi kalian kaum muslimin jangan sekali-kali takut menghadapi Yahudi karena mereka itu orang yang tidak berfikir, annahum qaumul la yaqilun. Ya. Sedangkan di ayat 37 ya, ini tentang perselisihan di dalam menyikapi tentang kisah Maryam tadi. Ya. Ya. Itu secara umum antara ayat 37 dan 14 ini ya. Wallahu alam kalau dipahami sebagai perselisihan ya, pada akhirnya ya semua orang yang tidak kembali kepada penjelasan Islam ya, baik yang berselisih tentang Islam sebagai manhaj, ya, Islam sebagai konsep kehidupan, atau Islam sebagai pemberi penjelasan tentang Isa alaihissalam, ya, pada akhirnya semua akan celaka dalam hidupnya. Jadi Al-Hasyr itu menjelaskan orang-orang Yahudi yang menolak Islam sebagai manhaj hidup, sebagai konsep kehidupan. Ya. Sedangkan 37 Maryam orang yang menolak Al-Quran sebagai pemberi penjelasan yang tuntas tentang tentang kisah Maryam ataupun Isa alaihissalam. Ya. Dua-duanya akan sama mengalami kehidupan akhirat yang sangat menyengsarakan, yaitu fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Ya. Jadi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, yang dimaksud oleh ayat ini bukan kepada topik tentang Isa, ya, tapi tentang soliditas mereka sendiri. Ya. Tapi pada ayat 37 itu perselisihan khusus dalam topik Maryam. Ya. Ya. Topik Maryam dan Isa. Ya. Ayat 14 itu perselisihannya dalam soliditas mereka sendiri. Ya. Ya, seperti Israel yang ada sekarang, ya, itu pada hakikatnya tidak semua setuju dengan harus menjajah, harus membunuh, ya, sehingga dikatakan garis-garis keras dari Yahudi yang ada itu adalah garis-garis Yahudi yang bersifat Zionis, ya, tapi yang tidak
tidak menggunakan pemahaman Zionis sebenarnya sangat tidak menyukai dengan cara-cara kekerasan yang ada. Ya. Baik, Allahu a'lam. Mbak Ilel, Afwan, mic-nya dinyalain dulu. Oh iya, Afwan, lupa. Alhamdulillah, jazakallah khair ya Ustaz, ya sudah memberikan begitu banyak pemaparan Ustaz, penjelasan jawaban Ustaz sangat alhamdulillah sangat dimengerti, dan semoga apa yang disampaikan Ustaz hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dapat diambil kesimpulan bahwa dari penjelasan dari ayat tadi, dari mulai ayat 34 ya, itu bahwa ketika ingin menyatakan kita ada punya suatu keinginan, maka wujudkan terlebih dahulu dalam doa sebelum akan diwujudkan dalam ikhtiar, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa Aisyah alaihissalam. Selanjutnya berikutnya dari menjelaskan tentang kondisi Nabi Isa sendiri dan bagaimana Nabi Isa itu menyampaikan dakwah tauhid kepada kaumnya, mengesahkan Allah, hanya respon tanggapan dari kaumnya Yahudi atau Nasrani itu salah dalam pemahaman yang salah atau yang sesat ya. Jadi sehingga akan timbul nanti di akhir ini Allah menyampaikan bahwa akan timbul penyesalan nanti di hari Yaumul Masar. Jadi di sini ibrahnya bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa benar adanya penyesalan itu di hari kiamat. Nah, di sini penyesalan itu bisa terjadi pada orang mukmin dan atau orang yang kafir. Kalau yang penyesalan terjadi pada orang mukmin, maka itu penyesalannya itu tidak membawa kesengsaraan, cuman hanya kurang mendapatkan hal yang terbaik gitu. Kemudian selanjutnya penyesalan kalau orang-orang kafir itu memang penyesalan yang sangat merugi bahwa tidak mendapatkan apa-apa. Jadi itulah bedanya dengan penyesalan seorang kafir dan penyesalan seorang mukmin di hari kiamat nanti. Kemudian dalam hafalan Quran tadi, semoga kita yang dilihat Allah adalah bagaimana menghafal itu dengan keimanan dan keilmiahan. Nah, itu jadi yang kita fokus di sini adalah jangan hanya fokus hanya kepada keilmiahan, tapi yang akan dilihat Allah adalah keimanannya. Jadi pembalasan Allah nanti di akhir kiamat nanti Allah akan memberi balasan sesuai dengan keimanan, insya Allah. Alhamdulillah, itu mungkin poin-poin yang bisa kita ambil hari ini. Insya Allah nanti akan ada rekamannya, silakan dengar sendiri. Di akhir acara ini kami memohon kepada Ustadz untuk menutup acara ini dengan membaca doa kepada Ustadz. Kami persilakan dengan hormat. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل القرآن وأعنا على حفظ القرآن ومراجعته وتدبره يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.